dan spirit katakanlah bambu. Bambu itu 1-5 tahun pertama itu dia tidak fokus di pertumbuhan. Katakanlah ke atas, dia fokusnya pertumbuhan memperkuat akar dan itu lebih ke dalam. Jadi mungkin bagi pekerja katakanlah yang merintis usaha mandiri seperti saya ini, yang fokus mendalam itu saya harus memperdalam kemampuan saya harus lebih melatih skill saya, katakanlah untuk benar-benar karya yang saya hasilkan itu dapat diterima. Tiap produk, begitu proses kita tunjukkan step by stepnya untuk konsumen biar tahu bahwa ini benar-benar handmade, benar-benar tatah kulit, carving, kayak gitu Mas. Nama saya Wawan Sandi Nugroho, saya pemilik dan pelaku usaha di bidang kulit. Nama brand saya Noku Lettergood. Noku Lettergood ini bertempat produksi dan showroomnya ada di Jalan Wonosari, KM 8, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ya, Noku Lettergood ini lebih dikhususkan untuk letter carving. Jadi untuk proses kulit yang menggunakan pahatan tatah. Dan untuk Noku Lettergood ini kami dirikan tahun 2018 pertengahan. Nah, itu terus hingga saat ini udah berjalan sekitar 5-6 tahun dan kami konsisten untuk di bidang kulit, tatah kulit khususnya. Penamaan Noku sendiri, katakanlah ada memori dari waktu kecil. Orang tua saya itu memanggil adik perempuan saya itu dengan sebutan Nok, karena di Jawa khususnya itu di Jogja kalau manggil anak perempuan atau orang yang kita sayangi gitu manggilnya Nok, dan ku itu kepemilikan. Mungkin dari situ kami berharap brand Noku itu menjadi brand katakanlah yang produknya itu benar-benar disukai. Dengan adanya rasa kepemilikan itu timbul adanya kepedulian untuk pemeliharaan produk dan mungkin berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin latar belakang kenapa saya memilih di kulit, mungkin perjalanannya panjang Mas. Pada intinya basic dasarnya saya benar-benar pecinta seni dan sangat mengagumi karya seni, dan saya diberi keterampilan untuk bisa melukis. Dan sebelum di kulit saya itu pernah melukis intinya, cuma di bidang di media lain. Yang pertama itu di kain, katakanlah, terus di kain katun, kain dan sejenisnya yang bisa dilukis. Terus katakanlah saya pindah ke kanvas, yaitu tetap lukis, cuma medianya pindah di kanvas. Terus pernah katakanlah belajar sama teman soal tatah kayu, itu sebenarnya juga melukis, cuma medianya kayu. Karena keingintahuan hal-hal baru, media lain apa yang bisa katakanlah kita lukis kayak gitu. Mungkin terus itu katakanlah saya nyari-nyari kulit, katakanlah kulit, dan ternyata kulit pun yang bisa dilukis hanya jenis kulit tertentu. Dan kulit vektan, kulit nabati itu yang untuk menuangkan seni bagi si pengrajinnya. Dari situ saya mencoba untuk menuangkan kebisaan saya, kemampuan saya di sedikit-sedikit di seni, saya tuangkan di kulit. Dan di proses kulit itu ada namanya pirografi sama carving. Nah, dan itu dua metode itu mungkin yang saya tekuni hingga sekarang. Jadi ya udah berapa tahun ini saya konsisten di letter carving. Dan salah satu ada yang di seni itu ecoprint. Nah, itu yang untuk tatah kulit sangat jarang. Jadi saya mengambil jalan itu sesuai dengan kemampuan saya di carving, dan itu juga jadi salah satu pembeda mungkin ya. Banyak pilihan bagi konsumen yang membutuhkan seperti mana, dan itu juga konsumen sasarannya kan juga lain. Kalau carving tatah kulit itu bener-bener rata-rata pecinta kulit dan pengen produk custom yang sesuai dengan
konsumen. Jadi konsumen itu menginginkan gambar apa, pola seperti apa. Jadi kita mencoba untuk mewujudkan. Pembikinan produk dengan teknik letter carving atau tatah kulit ini sebenarnya kita menggambar sekitar 3 kali itu di tempat atau di garis atau di desain yang sama. Mungkin yang pertama mungkin sketch itu bisa langsung kita gambar di kulit, atau mungkin kita udah desain terus kemudian kita print. Jadi katakanlah kita bisa membuat ulang pola tersebut. Mungkin setelah itu gambar sketchnya di kulit itu udah katakanlah udah siap, yang kedua kalinya kita proses swivel. Swivel itu menggunakan alat-alat namanya swivel, itu peso putar lah, untuk membuat sketch itu lebih tajam sebelum kita proses carving atau stamping. Dan mungkin setelah swivel itu sketchnya kita swivel semua, proses berikutnya yaitu tatah kulit, baru di stamp dengan menggunakan alat tatah khusus. Nanti kemungkinan juga stamp itu banyak motif lah nanti, jadi banyak beragam. Cuma pada dasarnya untuk membuat dari sketch pensil, mungkin swivel, stamp itu mungkin 1-2 alat udah cukup. Nanti kemudian untuk alat lain mungkin ada untuk motif lain atau lebih detailnya itu alat-alatnya banyak untuk alat stampnya itu, Mas. Custom itu dari awal sampai akhir selama ini yang mengerjakan masih saya, Mas, karena lumayan susah nyari SDM yang benar-benar punya keterampilan carving, dan mungkin yang mau dibelajari itu juga nggak sabaran, nggak teliti, atau itu makanya kesulitan kami untuk membuat dalam jumlah banyak yang custom handmade itu. Kita kesulitan di SDM. Cuma ada beberapa katakanlah konsumen yang meminta produk yang nggak custom gitu. Cuma desainnya seperti ini, minta kulit yang proses seperti ini, warna seperti ini, dan juga mintanya juga jahit mesin. Oke, kami juga menerima. Kita nggak benar-benar terpaku atau mengkotakkan diri benar-benar pure di handmade, di jahit tangan, semuanya full handmade. Enggak, Mas, katakanlah kita juga mengerjakan pesanan yang mungkin jumlahnya banyak, karena kan relasi di instansi atau perkantoran yang kadang menghubungi kami untuk membikinkan souvenir atau mungkin gift, mungkin instansi atau kantor itu ada acara, dan itu kami terima. Dan itu terus prosesnya kulitnya minta yang gracious atau pull up atau milling kayak gitu, dan kita terima. Emang SDM itu menjadi salah satu kendala bagi produksi kami, dan kami sudah mencoba mengadain pelatihan. Ada katakanlah teman ada yang datang ke workshop yang kita latih katakanlah 3 hari atau seminggu, cuma juga ya kesulitan. Kemudian kami juga pernah diajak dosen salah satu universitas di Jogja untuk ngadain proyek sama mahasiswanya, dan itu juga mahasiswa yang menempuh katakanlah Jogja memperdalam kulit itu juga sangat sedikit, dan untuk yang fokus di tatah kulit juga sedikit. Kami juga pernah dihubungi sama salah satu lapas di Jogja, menyampaikan katakanlah kepada kami untuk membagi ilmu, katakanlah soal kemampuan kami, katakanlah berkarya di bidang tatah kulit. Dengan senang hati kami mengiyakan, karena emang spirit kami, motivasi kami bahwa kemampuan kami itu harus bermanfaat dan memberikan edukasi untuk nilai tambah dalam katakanlah kehidupan. Makanya di lapas itu tanpa berpikir panjang saya langsung mengiyakan, dan 21 hari ya. 21 hari itu kita pelatihan bagi napi katakanlah untuk punya keterampilan. Kami mengadakan pelatihan, kita kasih edukasi soal kulit, soal proses itu dari awal hingga pembikinan produk jadi. Dan itu 21 hari pesertanya napi itu sekitar 20 orang. Kami juga sudah memberikan link-link kemana aja setelah katakanlah napi itu keluar, kita pengen menggeluti lagi bidang kulit ini, kita arahkan pembelian produk di sana dan semuanya. Dan saya pun siap support gitu, Mas.
request katakanlah pengen gambar seperti apa dengan proses yang kita tunjukkan tiap produk, begitu proses kita tunjukkan step by stepnya untuk konsumen biar tahu bahwa ini benar-benar handmade, benar-benar tatah kulit, carving kayak gitu Mas. Ya sejak kami mendirikan Noku Letter Good ini 2018 sampai sekarang 2024 itu emang dari tahun ke tahun yang ada peminatan, karena peminat kulit yang pengen custom itu ternyata juga tidak sedikit, dan konsumen itu memang kesulitan mencari kulit yang prosesnya itu dengan handmade, dengan tata, dengan jahit tangan, itu mereka kesulitan. Dan teman ke teman lah, saya support teman itu sangat andil besar dalam usaha yang saya rintis ini. Ada satu katakanlah dua konsumen yang katakanlah menyerahkan semua katakanlah bentuk desainnya kepada kami, cuma mungkin temanya seperti ini ya Mas, mungkin temanya katakanlah floral atau temanya mungkin anime, mungkin juga kayak ornamen tertentu gitu ya, kita dengan senang hati menyanggupi. Ciri khas produk yang kami bikin itu motif anyaman bambu. Saya mengambil filosofi dari bambu itu sendiri, kan spiritnya itu sangat benar-benar bagus dan sangat berkarakter bagi kami ini yang merintis usaha dari nol katakanlah, ya banyak kendala-kendala, cuma dengan spirit katakanlah bambu itu 1-5 tahun pertama itu dia tidak fokus di pertumbuhan katakanlah ke atas, dia fokusnya pertumbuhan memperkuat akar dan itu lebih ke dalam. Jadi mungkin bagi pekerja katakanlah yang merintis usaha mandiri seperti saya ini, yang fokus mendalam itu saya harus memperdalam kemampuan saya harus lebih melatih skill saya katakanlah untuk benar-benar karya yang saya hasilkan itu dapat diterima. Mungkin 5 tahun pertama itu benar-benar kerja keras ke dalam, kerja keras untuk katakanlah pribadi. Begitu 5 tahun dan seterusnya ke tahun-tahun berikutnya, pohon bambu itu benar-benar pertumbuhannya sangat cepat, dan itu juga harapan kami di sekitar 5 tahun inilah 2018-24 itu kami benar-benar bekerja keras untuk pribadi kami, untuk brand kami, untuk karya kami, dan berharap setelah katakanlah 24-25 itu bisa benar-benar membawa spirit bambu yang benar-benar meskipun berdampingan di rumpun banyak tapi tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan katakanlah karakter. Bambu itu dari akar, batangnya sampai apanya kan semua berguna, dan di mana bambu itu tumbuh kan tanahnya juga tanah paling subur. Jadi pengen seperti itu. Jadi karya Noku Letter Good itu ya bisa diterima dan bisa menjadi solusi bagi konsumen dan memberi keindahan hari-harinya membawa produk Noku. Untuk harapan ke depan, kami pengen bisa mengedukasi. Ada yang mau mempelajari tata kulit, dan otomatis juga kami pengen punya karyawan yang banyak lah. Jadi nggak cuma saya sendiri dari awal sampai akhir untuk yang produk tata kulit ini. Jadi harapan ke depan banyaklah peminat-peminat yang pengen belajar tata kulit, dan benar itu juga melestarikan salah satu budaya kan. Noku Letter Good dengan membawa produk carving ini banyak dikenal dan akan banyak peminatnya. Apa ya Mas, menjadi inspirasi lah untuk benar-benar berani katakanlah menjalani keinginan, memilih. Kalau udah memutuskan ini berani dan konsisten di situ. Orang dibilang sukses itu menurut kami yang benar-benar kemampuan apa yang dimiliki, bisa memberikan manfaat pada khususnya keluarga, otomatis itu lingkungan, dan mungkin menyebarlah. Itu kesuksesan yang benar-benar menurut kami itu hidupnya itu penuh manfaat. Syukur-syukur berakibat untuk meningkatkan taraf hidup orang. Goal saya, goal kami lah itu benar-benar dengan Noku Letter Good ini bisa memberikan banyak manfaat, dan mungkin ada yang katakanlah mengikuti jejak kami lah, bisnis kami lah untuk di tatah kulit. Gitu. Siapapun yang katakanlah punya keinginan pengen merintis usaha, jalani saja, yakini
nanti akan ada jalan. Nggak perlu kita punya kemampuan banyak dulu baru kita jalan, nggak usah. Yang penting kita melangkah dulu konsisten di situ. Halangan rintangan siapapun pasti akan nemui, cuma dengan keteguhan dan keyakinan itu kita akan mampu melewati dan konsisten. Kuncinya di situ, konsisten dan terus belajar. Jangan mudah menyerah untuk benar-benar memperjuangkan apa yang diyakini. Bersama bermetamorfosa. Semangat!